beliau mewasiatkan kepada kita agar kita senantiasa membaca doa keluar rumah. Saya yakin kita semuanya hafal ini doa. Saya yakin kita semuanya hafal luar kepala doa ini, karena kita sering mendengarnya. Kita hafal, namun mungkin kita belum continue, kita belum istiqomah mengamalkan, belum istiqomah baca. Padahal ini doa punya keberkahan atau manfaat yang luar biasa. Ayo, seorang mukmin jangan sampai dia lewatkan ini doa, yaitu doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini siapa? Anas bin Malik ini khadim Rasulullah. Beliau adalah pelayannya Nabi, sahabat. Beliau mengabdi kepada Nabi sejak masa mudanya, karena beliau dihadiahkan ibunya kepada Rasulullah. Ibunya namanya Ummu Sulaim, atau lebih terkenal dengan Rumaisah. Rumaisah datang kepada Nabi, Ummu Sulaim datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku punya hadiah." "Apa itu hadiah?" kata Nabi. "Ini Anas bin Malik, aku ingin hadiahkan kepadamu, agar Anas bin Malik ini mengabdi kepadamu." Maka Nabi SAW doakan Anas bin Malik, Allahumma barik fi malihi wa waladihi wa adkhulahul jannah. Ya Allah, berikan keberkahan pada hartanya, pada keluarganya, pada anak-anaknya, wa adkhulahul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, ya, beliau mengatakan, yaitu Anas bin Malik mengatakan bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi." Ini redaksinya. Idza, apabila, kharaja, keluar, seseorang dari rumahnya. Nah, ini berarti dibacanya ketika keluar rumah. Ketika seorang muslim keluar dari rumahnya, faqala, dan dia berdoa, berucap, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku tawakal. Dia tawakal pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Gak ada kekuatan, gak ada daya kecuali dari Allah. Nah, ini peringatan untuk kita semua bahwa kita gak boleh sombongkan diri. Gak pantaslah kita sombongkan diri, karena yang kasih kekuatan kita ini Allah. Kita bisa angkat tangan nih. Ini Allah yang berikan kekuatan. Kita bisa tegak, bisa merunduk, kita bisa jalan kaki, kita bisa jalan dari kamar kita ke kamar mandi, kamar kita ke ruang makan, kamar kita ke ruang keluarga, kamar kita ke masjid, ke tempat kerja. Ini Allah yang kasih kekuatan. Kira-kira mungkin gak orang dia kuat nih, ya, ketika dia keluar rumah udah ngeluarin motor atau ngeluarin mobil, ketika dia mau nyetir itu mobil, tiba-tiba dia lemah. Mungkin gak? Sangat mungkin. Ini menjadi tanda bahwasanya kekuatan itu hanyalah milik Allah. Annal quwwata lillahi jami'an. Kekuatan itu lillah, milik Allah. Manusia hanya dipinjami, hanya dikasih sebagian dari kekuatan Allah, sedikit saja. Maka kalau orang itu kuat, diberikan kekuatan Allah, maka dia jangan sampai merasa kuat. Maka di dunia ini gak ada yang kuat. Yang ada adalah orang yang merasa kuat atau orang yang dianggap kuat. Di dunia ini gak ada yang kaya. Yang adalah orang yang merasa kaya, orang yang dianggap kaya. Di dunia ini gak ada yang pintar. Yang ada merasa pintar dianggap pintar. Karena yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha
Al-Alim, yang Maha mengetahui, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka la haula la quwata, enggak ada daya kekuatan illa billah, kecuali datangnya dari Allah. Maka kita harus yakini itu. Kita enggak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah. Maka seorang mukmin keluar rumah baca ini doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita lupa nih, misalnya udah jalan, udah naik motor atau naik mobil, udah tengah jalan, di pertengahan jalan, atau udah sampai kantor, tempat kerja, kita baru ingat, ya udahlah, baca ketika kita ingat. Karena doa itu dibaca ketika kita keluar rumah. Ketika kita keluar rumah, dimanapun kita berada, baca ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal pada Allah seorang mukmin. Karena yang bisa lindungi dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian id yuqalu hina idin qal ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, yuqalu hina idin, ya, dikatakan ketika itu, ya, hudita wa kufita wa wuqita. Jadi orang kalau baca doa ini dia dapat 4 keistimewaan, 4 keberkahan, 4 doorprize lah, hadiah dari Allah. Apa itu? Yang pertama, hudita, kau telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Maka orang kalau baca doa ini, insya Allah hidupnya akan penuh dengan hidayah, petunjuk Allah. Dia akan diarahkan Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik. Wakufita, kebutuhannya dicukupkan Allah. Jadi Allah telah mencukupkan. Ketika keluar rumah ingin kerja, yakinlah bahwa yang kasih rezeki itu Allah, bukan tempat kerja kita. Itu hanyalah wasilah. Jadi yang kasih uang, yang kasih rezeki kita ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka itu hanyalah wasilah. Maka kita nggak boleh lupa dengan sang pemberi rizki, Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq. Kadang orang dikasih duit 1 juta oleh orang lain, dia ingat sepanjang masa. Tapi Allah yang kasih kesehatan, yang kasih kemudahan, yang kasih kekuatan, dia lupakan Allah. Bahkan sholatnya ketika dia ingat, ya, bahkan zakatnya aja ketika dia mau, sedekahnya ketika dia mau, na'udzubillah, janganlah, jangan. Maka yuqalu hina itu dikatakan kepada orang yang baca doa ini, hudita, kau telah diberi petunjuk, kufita, kau telah dicukupkan. Nah, ini bapak-bapak yang keluar cari rezeki, baca doa ini. Insya Allah dengan izin Allah, Allah cukupkan setiap apa yang kita minta. Rezeki kita dicukupkan Allah. Kemudian yang ketiga, wawuqita, kau mendapat perlindungan dari Allah. Dilindungi Allah. Setan gak bisa goda kita. Setan gak bisa merayu kita. Maka kalau ada orang mudah dirayu, ya, mudah melakukan maksiat, mudah korupsi, mudah menipu, boleh jadi dia nggak baca doa ini. Karena ketika seorang muslim dia baca doa ini mengharap betul-betul hanya karena Allah, maka Allah akan jaga dia dari godaan syaitan. Fatatanahalahu syaitan. Maka Nabi meneruskan, maka syaitan akan jauh darinya, menghindar. Jadi lari kabur syaitan itu kalau kita baca doa ini. Fatatanahalahu syaitan. Faqala syaitanun akhar. Maka faqala lahu syaitanun akhar. Maka syaitan yang lain mengatakan kepada syaitan ini, kaifalaka birrajulin, gimana kamu bisa goda orang ini, qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, sementara dia telah mendapat hidayah, petunjuk dari Allah, sementara dia telah mendapatkan kecukupan Allah, dan dia telah mendapatkan perlindungan dari Allah. Kau nggak bisa goda. Maka berbahagialah seorang muslim yang senantiasa mengamalkan sunnah ini,
yaitu membaca doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah.